Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 2 Januari 2024. Saudaraku yang terkasih, jangan lupa saudara, kita mencap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa di pagi yang cerah ini, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan menyangkal anak manusia. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 22 sampai dengan 28 dan Injil Yohanes 1 ayat 19 sampai dengan 28. Saudaraku yang terkasih, kita semua saudara dituntut hidup dalam kebenaran saudara. Kebenaran yang bagaimana? Dunia pun menyatakan kebenaran saudara. Banyak orang juga menyatakan kebenarannya saudara. Di mana-mana orang mengajar akan kebenarannya, menyatakan jalan kebenaran saudara. Banyak orang itu menyatakan, pertanyaannya saudara, yang mana yang harus kita ikuti? Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Yesus yang baru saja kita rayakan kelahirannya, saudara, menyatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Maka saudara, ikutilah dia saudara, karena dialah jalan kebenaran. Kenapa kita harus mengikuti dia? Karena hanya dia yang datang dari surga. Jadi saudara, dia tahu jalannya menuju surga. Dia tahu liku-liku untuk sampai ke surga saudara. Dia, Yesus Kristus, tahu bagaimana caranya kita menuju surga. Saudaraku yang terkasih, di luar sana saudara juga selalu mencari jalan kebenaran. Saudara-saudara kita selalu berdoa untuk mencari jalan lurus. Dalam bacaan surat Al-Fatihah, kalau kita lihat dalam penampilan dan dapat kita artikan saudara, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari kemudian. Padamulah aku mengabdi dan kepadamulah aku meminta pertolongan. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, bagaikan jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang pernah engkau murkai, atau jalannya orang-orang yang sesat. Saudaraku, kalau saja saudara kita yang di luar sana saudara sungguh-sungguh mau menjadi muslim yang sungguh saudara, yang artinya bertakwa kepada Tuhan, maka jalan lurus yang didambakan akan didapati saudara. Kenapa saudara? Al-Quran saudara, dalam rukun iman yang ketiga mereka adalah beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu saudara Taurat, Zabur, Injil, selain Al-Quran. Saya ulangi sekali lagi saudara, mereka beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu Taurat, Zabur, Injil, selain Al-Quran. Beriman berarti meyakini bahwa kitab-kitab tersebut adalah kebenaran dari Allah. Jalan lurus yang telah Allah berikan itu saudara. Nyatanya saudaraku yang terkasih, saudara kita di luar sana tak mengimani ketiga kitab yang terlebih dahulu Allah telah berikan kepada mereka. Bahkan mereka tak percaya, terutama Injil saudara. Maka mereka terus mencari saudara, mencari
meminta petunjuk jalan lurus. Padahal Tuhan Allah sudah memberikan jalan lurus itu, jalan kebenaran itu saudara, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Bahkan mereka saudara yang terkasih, saudara kita di luar sana menyangkal akan dia sebagai anak saudara. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengikuti anak, ia juga memiliki bapa. 1 Yohanes 2 ayat 22 sampai dengan 23. Saudaraku, bagi kita sebagai orang Kristen, saudara, kita dituntut untuk mengikuti jalan kebenaran dan hidup yang hanya dari Yesus. Yang mana sejak semula telah diberikan jalan itu saudara. Di dalam dia saudara, Alfa dan Omega, Yesus Kristus Tuhan kita. Selain dia saudaraku yang terkasih, tidak ada kebenaran saudara, dan semuanya menyesatkan kita. Ditulis dalam bacaan pertama hari ini, dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. 1 Yohanes 2 ayat 24. Kalau kita tetap tinggal di dalam dia saudara, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berpegang teguh pada firman-Nya dan melakukannya dengan setia, janjinya ya dan amin saudaraku yang terkasih, yaitu dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. 1 Yohanes 2 ayat 25. Saudaraku, kita harus bersyukur saudara memiliki Yesus Kristus Tuhan yang adalah Mesias, seperti yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Yohanes 1 ayat 19 sampai dengan 20 dan ayat 26 sampai dengan 27. Kita bersyukur saudara, dia yang kita sembah, yang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 2 dan 4. Kita beroleh terang darinya sehingga kita dapat mengenal jalan dan kebenaran dan hidup itu dari pribadi sosok yang tampan ini saudara, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur saudara karena dia Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini mau menunjukkan jalan lurus dan kebenaran untuk menuju Bapa di surga. Janganlah kita sekali-sekali menyangkal dia sebagai anak dan Tuhan saudara. Saya ulangi saudara, ingat ini saudara. Janganlah kita sekali-kali menyangkal dia sebagai anak dan Tuhan. Ingat, barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. 1 Yohanes 2 ayat 23.
Saudaraku yang terkasih, perenungan pagi hari ini saudara mau mengingatkan semua kepada saya dan saudara yang telah mengimani Yesus Kristus Putra Allah. Janganlah sekali-kali kita menyangkalnya saudara. Di luar dia tidak ada jalan lurus. Di luar dia tidak ada jalan kebenaran saudara. Di luar dia penuh kegelapan. Di dalam dia kita peroleh terang keselamatan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita tetap selalu mengimani dia Yesus Kristus Tuhan. Janganlah pernah sekali-kali kita menyangkal dia. Walau dalam kesulitan, badai, topan, gelombang besar menghantam di dalam kehidupan kita saudara. Tetapi tetaplah kita teguh, setia dan taat, selalu berpegang teguh pada firman-Nya. Tetaplah percaya, dia Yesus Tuhan selalu menyertai kita. Dia Sang Immanuel, tak pernah tinggalkan kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.